Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Kementerian Perindustrian berencana akan terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menarik investor potensial dalam skala global. Kementerian Perindustrian berencana akan terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan guna menarik investor potensial dalam skala global, khususnya bagi yang ingin merelokasi basis produksi ke tanah air. Pihak Kemenperin mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan sinergi dengan stakeholder, diantaranya ialah pengelola kawasan industri, pelaku usaha, serta pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian hambatan pembangunan kawasan industri. Selain itu, kementerian terkait juga akan aktif dalam mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah kepada para pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan kemudahan investasi di dalam negeri meski tengah berada dalam situasi pandemi COVID-19. Adapun pemerintah akan terus menjalin kerjasama dalam promosi kawasan industri dan pengembangan pilot project wilayah industri tertentu, mulai dari kawasan industri halal serta mendorong penyediaan dukungan infrastruktur bagi kebutuhan kawasan industri seperti jalan, pelabuhan, dan harga gas. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua mengenai kawasan industri daya pikat investasi sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ignatius Warsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Ignatius. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar, Pak Ignatius? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, sehat? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Ignatius. Ya. Baik, dari beberapa data yang sudah kami himpun secara luasan dan juga jumlah kawasan industri di tahun 2020, ini mengalami peningkatan, Pak Ignatius. Di wilayah mana saja? Benar, terima kasih. Dari total yang kami catat di sini ada 128 kawasan industri yang telah beroperasional yang menguasai luas lahan 58.000 hektar di seluruh Indonesia ini. Yang menunjukkan peningkatan signifikan adalah di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kalimantan. Yang mana di Pulau Sulawesi di tahun lalu hanya 3 kawasan industri, di tahun ini sudah tumbuh 6 kawasan industri dengan menguasai lahan 6.800 hektar. Sementara di Kepulauan Maluku yang sebelumnya kita tidak ada kawasan industrinya, saat ini ada 2 yang mana menguasai lahan 1.139 hektar. Dan yang menarik lagi di Pulau Kalimantan ini dari 7 kawasan industri meningkat 10 kawasan industri yang menguasai lahan sekitar 4.600 hektar, Bapak. Artinya secara penambahan tidak hanya berkonsentrasi di wilayah barat saja begitu, tapi mulai banyak ke area timur ya, Pak Ignatius ya? Benar. Baik, oke. Kawasan-kawasan industri yang secara luasan dan juga jumlah ini bertambah, apakah ini untuk realokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia atau untuk investasi yang perdana dilakukan di Indonesia? Ya, kita siapkan keduanya, baik untuk relokasi pabrik maupun investasi baru yang masuk Indonesia. Dalam ini Kementerian Perindustrian menyiapkan 3 klaster, yang mana klaster pertama kita bicara pada kawasan-kawasan industri swasta unggulan, yang mana kawasan tersebut telah memiliki izin usaha kawasan industri, ketersediaan lahan, infrastruktur yang siap menerima investasi. Kemudian klaster kedua, kita membidik pada kawasan-kawasan industri yang kita masukkan dalam RPJMN 2020-2024 maupun yang telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang telah beroperasi, yang mana kita buktikan dengan izin usaha kawasan industri. Dan yang terakhir, klaster ketiga ini yang
tidak kalah penting dari kawasan-kawasan industri BUMN yang existing maupun anak perusahaannya juga sangat potensial untuk menarik relokasi pabrik maupun investasi baru yang telah memiliki izin maupun lahan maupun perusahaan yang infrastruktur yang telah disiapkan. Demikian juga Kementerian Perindustrian dalam arah kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri melalui investasi ini, melalui kawasan industri yang prakasa pemerintah. Yang saat ini yang sedang gencar kita ketahui bersama telah kita masukkan dalam PSN adalah kawasan industri terpadu Batang, yang mana merupakan konsorsium antara PT Pembangunan Perumahan atau PP, terus kawasan industri Wijaya Kusuma, PT PN 9, dan perusahaan umum daerah Kabupaten Batang. Yeah. Kemudian juga satu lagi yang penting di Kabupaten Subang itu kita juga sangat mendorong kawasan industri terpadu Mangisal yang konsorsium BUMN yang antara PP, Raja Wali Nusantara Indonesia, dan PT East Java Industrial Park Pulau Gadung. Baik. Ya, Pak Ignatius, kalau dilihat dari faktor-faktor pendukung bertambahnya secara jumlah dan juga luasan dari kawasan industri ini, apa saja faktornya? Ya, sebenarnya banyak faktor yang sangat mendukung penyebab peningkatan ini. Pertama, dengan adanya Undang-Undang Minerba dan PP nomor 1 2017 yang makin menggiatkan hilirisasi sumber daya alam kita. Oleh karena itu di luar Jawa banyak tumbuh kawasan-kawasan yang konsepnya hilirisasi sumber daya alam, baik itu sifatnya mineral, nikel, aluminium maupun sumber daya lain seperti CPO dan lain-lain. Demikian juga dengan taraf hidup ekonomi kita yang lebih baik, menyebabkan demand untuk pembangunan sentra-sentra industri melalui kawasan ini sangat baik untuk peningkatan daripada kawasan industri tersebut. Baik. Ya, lalu bagaimana dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, Pak Ignatius? Karena penambahan dan juga secara luas dan juga jumlah ini tentu saja berkaitan dengan support lah yang kemudian diberikan oleh pemerintah daerah. Sejauh ini seperti apa koordinasinya, Pak? Ya, sejak beberapa tahun ini kami intens berkoordinasi baik dengan teman-teman pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan kita juga bersinergis dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam rangka percepat daripada pemerataan penyebaran industri seluruh NKRI. Hal ini kita lakukan melalui kemudahan perizinan, pengawasan pengendalian percepatan pembangunan industri maupun bagaimana kita bisa mempromosikan kawasan-kawasan ini dengan pemerintah daerah tersebut. Nah, ini terkait konteksnya dengan adanya online single submission. Oleh karena itu, waktu kemudian penelitian untuk kawasan ini sangat mudah dengan teman-teman daerah. Yeah. Dan juga bagaimana kita menyiapkan kawasan peruntukan ini di tata ruang. Baik, ya. Beberapa waktu yang lalu kita miliki kawasan-kawasan industri yang menjadi unggulan lah di tahun 2020 ataupun beberapa tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan tahun 2021 ini? Kawasan-kawasan industri mana yang kemudian akan dijadikan unggulan? Apakah kawasan industri yang sama atau ada kawasan-kawasan industri yang baru yang dijadikan unggulan? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Ignatius, dan pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya masih berbincang bersama Bapak Ignatius Suwarsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pak Ignatius, kalau tadi kita sempat bahas mengenai kawasan-kawasan industri yang diunggulkan oleh Indonesia beberapa waktu yang lalu. Menyambut optimisme tahun 2021 walaupun kita kemudian masih ada di kondisi tahun pandemi lah. Ada atau tidak kawasan-kawasan industri yang dijadikan unggulan? Yang baru tentu saja, atau mungkin yang lama masih tetap diunggulkan? Yang pasti bahwa di masa pandemi dan pemulihan ekonomi ini kami Kementerian Perindustrian telah menetapkan unggulan yang kami pertama masukkan dalam RPJMN 2020-2024 yang mana ada 9 kawasan industri yang menjadi prioritas kami di tahun 2021 ini, seperti kawasan industri Simangke yang berbasis CPO, Galang Batang yang di Kepulauan Riau, kemudian juga Aerospace, Tadai, Ketapang, Surabaya, Palu, Teluk Weda yang terakhir di bagian timur, Teluk Bintuni. Ini yang menjadi skala prioritas yang dalam RPJM yang telah disebutkan dalam Perpres nomor 18 2020. Nah, selain itu kita juga ada kawasan yang terdapat di Perpres 109 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Di sini ada 16 yang salah satunya adalah kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Baik, artinya untuk yang diprioritaskan ataupun mungkin yang percepatan secara kesiapannya ini akan betul-betul siap pakai begitu ya untuk merealisasikan investasi di Indonesia. Benar. Baik, oke. Secara sebaran sektornya seperti apa Pak Ignatius? Artinya seperti kita tahu di realisasi investasi seperti yang sudah dirilis oleh BKPM ada beberapa sektor-sektor yang difavoritkan lah oleh investor. Nah, di tahun 2021 ini ataupun mungkin minat investasi di kawasan-kawasan industri ini secara sebaran sektornya seperti apa? Apakah masih terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu atau sudah ada sektor-sektor lain lah? Ya, kalau kita melihat daripada sumber daya alam kita, yang pasti di sini ada nikel, boksit, besi yang lebih banyak berada di timur Indonesia seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku. Kita akan dorong basisnya sektor ke arah hilirisasi sumber daya alam. Demikian juga untuk yang basis agro seperti kelapa sawit, ini di Sumatera kan, dan Kalimantan yang kita selalu dorong untuk nilai tambah dan konektivitas di pulau tersebut. Sementara di Pulau Jawa, kawasan industri yang merupakan generasi keempat kita, industri 4.0 ini kita fokuskan pada industri-industri yang berbasis high-tech, seperti Internet of Things, data center, kemudian juga perlu juga ke ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena ini penting untuk mengintegrasikan antara Jawa dengan luar Pulau Jawa. Baik. Ya, Pak Ignatius, untuk kawasan-kawasan industri yang existing, sejauh ini progres dari industri dan juga investasinya sejauh mana? Baik, Kementerian dalam hal ini Direktorat kami telah melakukan pembinaan bagi kawasan-kawasan industri yang existing. Pembinaan tersebut melalui koordinasi dengan teman-teman himpunan kawasan industri dan bahkan pengelola kawasan industri secara langsung. Wujud pembinaan ini melalui rapat koordinasi dalam penyelesaian masalah kawasan seperti lahan, tata ruang, infrastruktur industri, seperti sekarang kami sedang mengupayakan relaksasi harga gas, listrik, dan kemudian bagaimana kita mempercepat perizinan-perizinan baik yang sifatnya dasar maupun penunjang kawasan industri. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga dalam rangka mendorong percepatan investasi dan pengembangan tenan-tenan di existing, Bapak Menteri telah mengeluarkan kebijakan tentang izin operasional mobilitas kegiatan industri. Nah, semasa pandemi ini sangat efektif untuk meningkatkan utilitas daripada
industri maupun kawasan industri tersebut. Baik. Melalui kegiatan industri maupun tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat dalam usaha peningkatan daya saing industri nasional. Baik, artinya kawasan-kawasan industri yang existing ini juga akan tetap ditawarkan kepada investor begitu ya. Mengenai kapasitas dan juga keterisiannya, sejauh ini seperti apa Pak Ignatius? Kalau melihat kapasitas, saya sangat optimis dan banyak potensi yang kita bisa lakukan di dalam kawasan-kawasan industri kita ini. Karena kami mendapat amanah dari teman-teman tata ruang bahwa saat ini ada 611.000 lahan untuk peruntukan industri di tata ruangnya. Nah, sementara kami saat ini baru mempunyai 128 kawasan yang menguasai luas 58 ribuan hektar, baru 10%. Jadi masih ada 90% yang perlu kita dorong percepatan penyebaran industri di seluruh NKRI. Jadi saya pikir untuk kegiatan industri sangat masih mumpuni terhadap kemampuan daya tampung dari lahan tersebut. Baik, oke. Terkait dengan kawasan-kawasan yang tadi mungkin Anda sempat bahas sedikit mengenai kawasan-kawasan industri yang masuk ke dalam proyek strategis nasional. Kalau diprosentasekan setiap kawasan industri progresnya berapa persen Pak Ignatius? Nah, kalau melihat di yang kita tetapkan ada 16 kawasan di proyek strategis nasional. Saat ini dari 16 kawasan industri ada 4 yang telah beroperasional, 12 kawasan yang sedang dalam tahap pemenuhan komitmennya. Artinya di dalam pemantauan kami dan asisten dan supervisi kami terhadap 16 kawasan yang masuk proyek ini dalam on track, sehingga ini akan menjadi suatu kinerja kita di masa mendatang. Baik, waktu kita pendek, saya langsung ke pertanyaan terakhir Pak Ignatius. Sejauh mana promosi-promosi terkait dengan kawasan industri ini dilakukan dan apa yang dilakukan agar kelengkapan infrastrukturnya dapat betul-betul cepat tersedia begitu? Baik. Dalam kaitannya untuk mempromosikan daripada kawasan-kawasan ini, di background saya namanya ada Hannover Messe 2021. Ini salah satu upaya kita dalam mempercepat masuknya investasi, baik kita lakukan expo, conference, dan kemudian juga one-on-one meeting dalam rangka untuk mengisi yang tadi 3 klaster tadi, kawasan yang swasta yang unggulan, kemudian kawasan yang masuk RPJMN PSN, dan juga yang BUMN. Sehingga dalam kapasitas pemerintah, Kementerian Perindustrian sebagai regulator, fasilitator, dan promotor ini menjadi suatu mediator untuk percepatan daripada investasi di kawasan industri tersebut. Baik, kita doakan yang terbaik untuk progres dari kawasan-kawasan industri yang dimiliki oleh Indonesia. Ini kemudian dapat menjadi daya pikat investasi di Indonesia. Terima kasih Pak Ignatius sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Ignatius, sampai jumpa. Sehat selalu. Baik, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam Market Review. Semoga perbincangan kami dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.